Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alim ulama, para asatidz, para kiai, para guru, baik dimanapun saja berada, para jamaah pecinta nikmatnya sedekah, baik yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV ataupun Anda yang menyaksikan acara ini di rumah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan salah kita, dikabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita bersama dengan guru kita nanti Ustaz Yusuf Mansur, mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua melalui wasilah suratul Fatihah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa pecinta nikmatnya sedekah dimanapun saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga dan senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV ini, yang mudah-mudahan setiap langkah kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang ke sini insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang kemarin sudah ikut partisipasi dan membantu ikut andil dalam rangka membiayai pembibit penghafal Al-Quran. Dan kali ini pun di awal ini kita juga menerima dari Dr. Hajah Mailah bin Haji Muhajir di Cakung. Kami sudah terima. Orangnya ada ya? Ada? Oh iya ada. Nanti kita dialog Ustaz ya. Iya. Yang kedua dari Bapak untuk Ustadz Yusuf Mansur dari Ibu Maryam di Cisalak. Ada? Oh iya, alhamdulillah. Dan kita juga mengajak pemirsa yang ada di rumah seperti Ibu Hajah Mela dan juga Ibu Maryam, seperti juga jemaah yang kemarin sudah ikut. Luar biasa sekali, banyak yang mau nelpon Ustadz, cuma waktunya nggak cukup kemarin. Mungkin insya Allah hari ini kita bisa interaktif pada mereka. Dan juga jemaah yang sudah hadir mungkin sudah punya persiapan, silahkan. Kalau memang pribadi kita agak terlalu berat ya kita bisa udunan atau patungan, satu majelis taklim atau satu masjid, mau ngambil 1, 2 atau 3 atau berikutnya insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, guru kita sudah hadir tengah-tengah kita. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, seperti yang sedang kita konsenin ya, sedang kita concernkan ya beberapa waktu terakhir tentang negeri kita ini. Makin lama kita punya negara ini makin membingungkan kita sendiri. Asli bingung. Kita yang jadi rakyat diputar sana putar sini, dibikin melintir sana melintir sini, nggak ngerti. Allah ini lagi nunggu kita semua sebenarnya. Kapan lu pada nyerahnya? Kapan lu pada nyerahnya gitu? Nah kita ini nggak nyerah-nyerah. Setiap kali pembicaraan baik di tingkat RT sampai tingkat istana Presiden sono, nggak pernah kita dengar lagi model kayak dulu gitu. Sejelek-jeleknya zaman dulu kita masih kenal istighosah. Ya, 1000 kali orang ngebidahin, ya udahlah. Emang nih kacau juga sih. Elit pemerintah ribut. Ya, akar rumput kemarin, Masya Allah di salah satu sudut di kota Jakarta tanpa perlu saya sebut, takutnya menyakiti, menyinggung perasaan yang sedang pada ribut.
tingkat elitnya ribut, di pasar akar rumputnya ribut, masya Allah. Nih negara gimana gitu. Kita lagi lihat koran, lihat berita lagi ustadz sama ustadz main bacok-bacokan, ada beritanya. Beneran loh ustadz, ada satu ustadz dibacok gara-gara jamaahnya pindah ke dia. Ya, satu faksi sama faksi yang lain, ya. Amit-amit sih ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita pertentangan antara Syiah Sunni lalu menjadikan kita ribut ya satu negara. Tapi udah mulai nih kelihatan. Yang pro bid'ah sama yang disebut ahli bid'ah pada ribut masing-masing. Ya. Lah kemarin saya dapat SMS lagi satu masjid, bapak sama anak ribut. Bapaknya yang bangun masjid, anaknya yang sekolah. Bapaknya yang bangun masjid, anaknya pulang dari Mekah. Lah anaknya nggak doyan maulid, yang sekolahnya di Mekah. Nggak doyan maulid, nggak mau bikin nisfu Sya'ban, ribut, masjidnya ditutup. Bapaknya ditutup. Gua tutup aja masjidnya, gua sekalian anak gua malah ribut sama gua katanya. Alah haula wala quwata. Istri ribut sama suami, suami ribut sama istri. Mertua ribut sama mantu, mantu ribut sama mertua. Ya. Ini yang belakangan ini bakal terjadi, lagi terjadi antara ustadz ribut sama jamaahnya. Jamaah ribut sama ustadznya. Pusing gitu. Ya ini kita lagi diaduk-aduk nih. Setan lagi ada di tengah-tengah kita. Tanpa kita tahu siapa sebenarnya lawan kita. Padahal sesungguhnya lawan kita udah jelas. Innahu lakum aduwwum mubin. Lawan Anda bukan saya. Lawan saya bukan Anda. Lawan Anda bukan Anda sendiri. Tapi setan. Musuhnya kita mesti cari betul nih. Mesti kita petain yang benar itu. Supaya jangan salah musuh kita. Musuhnya kita ini tahu nggak apa? Nggak bisa bangun malam. Asal bisa benahin itu, mulai ini negeri bakal berangsur-angsur bakal benar. Negeri ini bakal mulai benar nih. Musuhnya kita ini apa? Tidak bisa sholat subuh berjamaah. Dari sisi itu ya, dari sisi ibadah yang wajib dan sunnahnya. Musuh kita apalagi keserakahan. Ya, musuh kita apalagi kekurang ikhlasan. Musuh kita apalagi. Nah, ntar pembicaraan selama satu tayangan yang hari ini kita coba bicara dah tentang negeri kita dah. Biar tidak, ini kan mumpung belum terlambat. Ya nanti kita akan kaji surah Al-Fajr mumpung kita masih di pagi hari. Ya kita belum sampai loh derajat kaumnya Fir'aun. Belum kan? Nah, alih-alih kita melihat bandara terhebat di dunia. Alih-alih kita melihat terminal terhebat di dunia. Alih-alih kita melihat jalanan terbesar, terlebar di dunia. Kita ngelihat yang ada malah keributan aja keributan. Ya. Nah ini jangan sampai kita lalai, kita asyik juga ya, meributi apa yang diributkan. Yang satu bicara, ayo kita cintai produk dalam negeri. Yang satu teriak sinis, emangnya ada? Bener nih Ustaz Furqan. Yang satu teriak nih, ayo kita cintai produk dalam negeri. Yang satu teriak sinis nih, emangnya ada produk dalam negeri? Oh gimana nggak ada? Kita ada ikan. Ikan tuh tulangnya doang yang buat kita. Dagingnya diekspor. Iya juga. Beneran nih. Tanya nelayan-nelayan. Yang pada nangkap ikan 9 kilo, 10 kilo, 62 kilo, 65 kilo. Emang yang buat kita apanya? Palanya mak. Tulangnya. Lah isinya mah diekspor sama ke Jepang kemana. Terus kita punya air. Air punya siapa? Tanpa saya sebut nama perusahaannya. Punya siapa? Lah, mata air kita, yang kerjanya orang kita, yang supir-supir truknya orang kita, pabriknya semua kita, yang belinya juga kita. Terus punya siapa? Begitu kata yang sinis, bukan kata saya. Saya dengerin aja nguping ini. Bukan punya kita, gitu katanya. Oh iya juga, kita pengen beli sendal, sendalnya bukan punya kita. Mereknya doang, merek kita. Tapi pemiliknya, ownernya, orang yang bahkan belum diakui sebagai orang dalam negeri. Masih orang sono. Orang yang depannya T, orang depannya K, orang depannya C. Dia tuh. Bukan orang yang depannya P. P kan Pandeglang. Bukan orang sono. KTP-nya nggak ada. Tinggal di Indonesia udah puluhan tahun. Tapi bukan orang Indonesia. Kacau kan? Bank-bank kita diriin pakai duit kita. Habisannya punya orang Arab. Bank-bank kita diriin pakai duit kita, nabung kita, dipakai sama kita, yang dibebanin bunga kita, yang punya orang Malaysia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita punya tampung segede-gede alaihim waladhdallin, amin. Gede banget, bukan main gedenya. Yang kerja 17.000, 18.000, 24.000. Bukan punya kita. Handphone nih, isinya nih. Kartu ini, kartu itu, kartu ini, kartu itu. Bukan punya kita. Duh, kalau kita yang gak insaf negara kita ini. Gak mulai mikirin lagi sholat malam. Nggak, jangan mikirin kejauhan deh, bukan urusan kita. Ntar Allah yang nyelesain. Urusan kita adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah pemirsa, mudah-mudahan sepanjang nanti 1,5 jam kita bicara sampai jam 6, kita coba akan bicara bagaimana kita menyelamatkan negeri kita sendiri. Silakan. Jangan sampai kita asik ngomongin negara gitu ya, ngomongin tentang kesusahan kita. Kan gini ya, secara mikro ya. Secara individual. Siapa yang susah tuh lagi diliatin sama Allah. Ini lagi pada susah diliatin. Ibarat kita cacing, petak-petak, panas gitu. Kita lagi diliatin, mau nyerah nggak? Mau diem nggak gitu. Kayak kita jadi orang tua ngelihat anak gusak, nangis gitu. Kita orang tua ngomong gimana? Mau diem nggak gitu kan? Kalau nggak diem malah ditabokin, dicubitin, dipukulin. Tapi begitu kita diem, direngkuh lagi sama orang tua, betul nggak? Digendong lagi, disayang lagi. Emang maunya apa sih? Kan mama bilang ngomong baik-baik dong. Kan gitu ya? Sebenarnya kita juga sama gitu. Allah lagi nunggu kita nyerah ini sebenarnya. Bukan nyerah di ikhtiar loh. Nyerah di sujud. Lihat aja lagunya petinggi-petinggi kita. Ngomongin negara. Sholat lohor lewat. Sholat asar lewat. Jam 1, setengah 2 masih pada rapat. Urusannya apa? Jam 1, jam 2 malam Ji. Udah gak sunnah tuh. Udah gak sunnah lagi. Sunnahnya jam 1, jam 2 malu tidur. Kecuali satpam. Ya enggak? Kecuali pedagang sayur dah. Mulai udah pada keluar tuh jam 1, jam 2. 1 jam 2 tuh ya. Kita moyangnya baru bangun lagi. Baru ambil air wudhu lagi. Ketemu yang punya jagat. Ketemu yang punya masalah. Tapi kita lihat, 1:30 di live kan di televisi waktu itu, bangsa melihat. Bagaimana kita lanjutkan? Lanjutkan. Teruskan. Lah gimana nih sholat subuh jam berapa itu? Apa ya begitu masuk kamar, tahan sebentar ah. Dikit lagi subuh nih, enggak. Pasti enggak. Ustadz pasti. Gue udah bilang pasti aja dah. Ustadz jangan begitu. Padahal enteng loh negara ini. Negeri ini enteng, kecil. Saya sih nggak ngerti tentang tata negara. Saya sih nggak ngerti tentang tata administrasi. Saya nggak paham nggak. Tapi umpama kemudian bangsa ini bisa sujud, bisa ruku, beres. Ustadz nggak bisa. Bisa. Di dalam kaedah menyelesaikan persoalan, Allah cuma bilang wa may yattaqillaha. Siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, aku akan berikan jalan keluar. Itu nggak ada di situ petunjuk, panggil itu konsultan dari luar negeri. Nggak ada tuh. Kita disuruh minjem lagi dengan pinjaman yang lebih besar, enggak. Kita cuma disuruh benahin tuh, akhlaknya benahin, sholatnya benahin, yang fardu-fardu benahin, yang sunnah-sunnah benahin. Insyaallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti kita akan bacakan ya habis sholat subuh nanti surah Al-Fajr. Bagaimana Allah bilang tuh solusi cuman apa coba? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembali dah sini kembali. Kita kalau ngomongin bab agama apa dia kata? Jangan nyampur adukin urusan agama dengan negara. Coba deh kita tungguin mau kemana sih. Udahannya nyerah juga pasti. Udahannya nyerah juga mau kemana. Di urusan kita ini pribadi rumah-rumah tangga. Suami istri yang udah mau bercerai. Yang udah gak tahu lagi jalan penyelesaian kecuali cerai. Ternyata ketika sama-sama berdua dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di kamar masing-masing. Di rumah yang berbeda. Pada saat itu kemudian hidayah turun. Bantuan turun. Pertolongan Allah turun. Cerainya gak jadi. Insya Allah. Ada orang Ji, ini kisah nyata ini.
Dia nggak terima di PHK, dia nggak terima. Bukan nggak terima sama pimpinan, nggak terima sama Allah. Nggak ada salah, nggak ada apa, dia difitnah, babuk-babuk. Tapi dia akhirnya nyadar. Mungkin ini kehendak Allah kali. Malam menjelang besok tuh turun surat. Ini surat udah turun nih, tinggal dikasih doang. Tinggal dikasih doang. Terus ukurannya pesangon 3-4 kali gitu. Malamnya dia ngadu sama Allah. Minta maaf, minta ampun. Kemudian berjanji. Selama kerja nanti jadi orang benar. Memang nggak ada salahnya untuk urusan manusia, tapi sama Allah salahnya banyak. Ya, mimpin divisi, mimpin rapat sampai jam 2:30, jam 2:30. Terus denger nih omongan Yusuf Mansur. Berprestasi, kinerja bagus, oke. Tapi sama Allah nggak oke, tetap aja dianggap nggak oke. Pada saat dia meminta ampun sama Allah, dia bersihkan dirinya. Besok pagi dia menghadap ke kantor mau minta maaf, bukan mau marah-marah lagi, enggak. Dia datang minta maaf. Kata pimpinan apa? Orang yang berbuat salah udah ketahuan, bukan ente. Jadi ente silakan tetap kerja. Aneh udah niat ngasih duit sama ente, ya ngasih duit aja nggak ada urusan sama berhenti. Ini buat ente duitnya. La ilaha illallah. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Pemirsa yang mana laki-laki silakan berangkat ke masjid, nggak usah pikirin ini MNC, nggak usah pikirin nikmatnya sedekah, berangkat aja. Ntar minta istri menceritakan, Ustadz Yusuf Mansur ngomong apaan sih, gitu ya. Silakan kita sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Rahmati Allah, alhamdulillah. Kini kita akan coba dialog dengan salah satu jamaah yang sudah ikut andil dalam lelang santri penghafal Al-Quran. Sudah ada Ibu Maryam dari Cisalak yang tadi di awal sudah kita bacakan. Assalamualaikum Ibu, silakan bangun. Diri aja Ibu, bisa biar dilihat ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin nih. Pilda acil salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya pemirsa, aduh ya bener. Ini pemirsa begini nih saya bercanda ya, bercanda sama orang tua gitu. Iya. Ya silakan jadi bengong. Ustadz, Yeah. saya tuh minta dibacain, didoain keluarga saya yang pada udah nggak ada, gitu. Saya minta diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Saya mau berangkat umroh 1 bulan penuh. Ramadan besok? Iya. La ilaha illallah. Ikut alamin saya. Oh ikut kita? Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya minta didoain. Eh, Supaya rezeki saya lancar gitu ya, bisa ngasih orang yang nggak punya gitu. Amin ya Allah. Bu Maryam juga nanti doain pemirsa tuh di Tanah Suci. Iya, teman-teman saya kan banyak di sini. Nanti Biar saya pada doain. bisa berangkat satu-satu Iya, ya enggak? Iya. Kalau perlu ntar siaran langsung dari Masjidil Haram. Pengen tuh kapan-kapan tuh. Tapi nggak bakal boleh. Izinnya nggak bakal boleh. Bu Maryam, insya Allah kami mendoakan keluarga ibu semua. Iya. Terutama yang sudah tidak ada, mudah-mudahan bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu Maryam bisa berkumpul lagi bersama Iya, keluarga yang bersama. dicintai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang apa selama Ibu Maryam kan rajin ngaji tiap Iya. Selasa Rabu ya Ustadz ya. Iya. Nah, itu apa nih yang ada di hati Ibu Maryam apa ya coba? Ya alhamdulillah. Ustadz, saya pernah ngaji dari tahun 2004 ngikutin Ustadz Arifin. Terus saya ngikutin lagi Ustadz Mansur waktu di TPI ada siapa namanya itu yang bercerai sama suaminya tuh. Bukan Agim, bukan. Yang artis itu siapa namanya? Ada Bajuri, saya mulai ngikutin Ustadz Mansur. Oh ya lupa ya. Iya tuh yang bercerai. Terus gimana? Terus? Ya rasanya gitu hati saya tenang. Hmm. Saya tuh nggak pernah emosi. Jadi saya selalu rasanya mau sadar gitu ya. Bahwa hidup ini kita cuma hanya sekejap saja gitu ya. Kita akan bakal pulang ke rahmatullah. Cuma saya minta ya Allah ya Tuhan. Ustadz, apakah orang yang nggak punya anak kalau udah meninggal ada yang doain apa enggak ya Allah. Saya tolong minta doain ya Allah. Saya tidak punya keturunan ya Allah. Alhamdulillah Tuhan kasih rezeki saya ya Allah banyak melimpah-limpah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Ya udah segitu aja ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Maryam ini nggak punya anak, tapi insya Allah dengan membiayai anak penghafal Quran ini, nanti insya Allah anak ini akan menjadi anaknya Ibu. Ya, tanggal 10 September ya santri-santri bakalan masuk untuk hari pertama. Ya kalau bisa nanti jemaah yang udah pada ikut lelangan tuh pada datang nanya anak yang saya biayain mana Ustadz. Gitu. Itu kan datanya ada tuh, datanya ada. Yang datanya tidak ada, yang barangkali ada yang ngasih tanpa nama. Ya ngasih tahu anaknya yang mana Ustadz, nanti kita kasih tahu anaknya ini si fulan, si fulana, seperti itu kira-kira. Insya Allah Ibu, kan yang mendoakan kita bukan cuma anak keturunan, tapi apa amal soleh, masjid yang Ibu bantu, madrasah yang Ibu bantu, makanan yang Ibu keluarkan, insya Allah itu akan membantu insya Allah. Ada lagi Ustadz Albar? Ibu Dokter Haja Laila Ustaz. Mailah, iya. Ibu Haja Mailah. Iya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Bad Mansur, saya didoakan. Yang tadi kan Ibu Maryam gak punya anak. Kalau saya punya anak 12. Ustaz. Masya Allah. Saya bersyukur anak saya semua sudah saya nikahkan, sudah berkeluarga semua. Mudah-mudahan dengan saya bersedekah ini anak cucu saya, cicit saya menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan mengikuti mengikuti neneknya yang suka bersedekah kepada orang yang fakir miskin dan orang yang doa apa semua. Mudah-mudahan yang mengikuti ajaran ikutan saya itu semua. Ibu 12 anak ya? Iya. Udah berapa lama nikah? Nikah 57. Nikah tahun 57? Iya. Berapa tuh Pak? 54 tahun, Masya Allah. Emang umur berapa sekarang? Umur saya 73. Ya Allah, hebat deh. 73 masih bisa berdiri tegak, ya Allah. Alhamdulillah. Itu ya mungkin sedekah itu kali manjangin umur, nyehatin badan. Amin. Ibu pengalaman 12 anak tuh nggak repot Ibu? Alhamdulillah. Suami saya dulunya guru sekolah SD. Guru sekolah SD? Iya. Saya berjuang itu, saya dagang nasi Pak. Ibu, Ustaz saya dagang nasi dan masih muda. Itu untuk mengajak anak-anak saya sekolah. Sampai alhamdulillah sampai anak 12 saya sampai sarjana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doanya Ustaz, anak-anak cucu saya, cicit saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu mengikuti mengikuti tuntunan Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan. Sepertinya yang lebih layak minta doa sih kita kali ya. Ibu udah teruji begini kan, udah teruji dia punya 12 anak tidak tergoda buat ngambil harta haram. Punya anak 12 tapi tidak tergoda buat berbuat yang tidak sehingga rizki halal ya toh. Ibu barangkali Ibu Maila berkenan mendoakan kami. Ya silakan, kami aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma haqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mujatil Fatihah bi sirril Fatihah ya Fatihah ya kasifal gham ya mali 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada lagi di samping saya. Tadi menghampiri, dia mau kasih, saya bilang langsung on air aja biar jadi motivasi buat pemirsa juga yang ikut andil gitu Ustaz. Subhanallah, baik. Ya. Dari mana Pak Haji ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
Haji Ahmad Nasir, alamat Jalan Kalimalang atau Jalan Kiai Haji Nur Ali nomor 1. Alhamdulillah kami datang dengan istri, ada perempuan Anissa. Maksud saya nama istri saya Anissa. Kalau diartikan perempuan buat saya. Ya. Yang mana istrinya? Alhamdulillah. Orang Betawi Pak Ustadz. Iya. Jakarta. Saya dari seberang, dari Aceh. Oh. Mengikuti tausiah Pak Ustadz sudah lama. Alhamdulillah hari ini kami datang hanya ingin menyampaikan ikut berpartisipasi. Yang kami inginkan agar Ustadz orang muda, sehat, dan jangan kawin lagi. Banyak sekali Pak Ustadz yang kami dengar sudah jadi Ustadz, tidak cukup 1. Padahal pekerjaan Ustadz itu sangat banyak. Itu harapan kami. Jangan tergoda dengan duit. Kami melihat dan mengikuti Ustadz sangat dipercaya. Semoga Indonesia ini dengan limpahan rahmat dan doa kita, Pak Ustadz bisa langsung terus naik. Kami melihat Ustadz bisa menyatukan para ulama, para kiai. Itu yang luar biasa. Biasanya kami yang sudah berumur ini melihat kiai-kiai dengan kiai yang lain masing-masing keakuannya. Mohon maaf Pak Ustadz, kami ingin menyampaikan agar Pak Ustadz maju terus. Insya Allah Allah bersama Pak Ustadz dan kami mendoakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada telepon yang mau partisipasi juga mungkin. Assalamualaikum. Aneh sampai nggak bisa ngomong. Assalamualaikum. Makasih Pak Haji, Haji Ahmad makasih. Oh iya, baik. Sambil menunggu Ustadz, silakan dilanjutin. Ini sudah saya pegang Ustadz, 10 juta setengah. Istri saya nonton nih di rumah. Lagi menunggu hari-hari lahirnya beliau. Ya, lahir janin yang kami dapat titipan kelima dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak kepikiran sih, ya. Belum kepikiran lah. Gimana ya? Itu ya gimana? Iya, Masya Allah. Iya. Saya kemarin kan ke Malaysia, ya, ke negara tetangga. Jadi di sana saya diberitahu kalau istrinya cuma 1. Itu ada pertanyaan begini kalau istrinya 1. Emangnya Ustadz sakit gitu? Ya kalau istrinya 1 tanda sakit itu ya. Iya udah ribut. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, dari mana Pak Haji? Dari Palu Pak. Palu, Sulawesi ya, alhamdulillah. Nah, iya. Subhanallah. Bagaimana kabar keluarga di sana Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Haji. Iya, saya pernah ke Palu loh. Pernah saya pernah makan apa tuh? Kaledo. Kaledo. Kaki lembu Donggala ya. Iya. Wahana. Iya, gimana Pak Haji? Siapa namanya nih Pak? Saya Prakoso Pak. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Iya, kalau boleh Pak Ustadz. Saya mau buat untuk 10 orang. Wow, subhanallah. Kalau boleh. Boleh banget. 10 orang 10,5 juta itu ya? Berarti 105 juta gitu Pak? Salah Pak. Masya Allah. Bapak banyak bener duitnya? Enggak, kebetulan dapat rezeki Pak. Doain lebih dapat rezeki lagi supaya bisa tambah lagi. Sama Pak Ustadz saya minta doanya kalau boleh. Saya sama istri mau bikin juga rumah kampus ini. Siap. Insya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Albar ya, nanti Ustadz yang ke Palu. Iya. Nanti biar Ustadz Albar yang berangkat ke sana. Insya Allah nanti mudah-mudahan maunya habis Lebaran kali ya. Iya, insya Allah. Ya habis Lebaran. Udah siap tempatnya, rumahnya udah siap? Masih disiapin Pak Ustadz. Baik. Ya kalau insya Allah sih bisa, tapi masih dirapi-rapikan kayak gitu. Baik, terima kasih. Makasih banyak, salam sama istri dan keluarga di Palu sana. Iya. Dan inilah pemirsa cara mudah punya pesantren sebenarnya. Jadi membantu pesantren yang sudah ada. Tidak harus selalu membantu pesantren Ustadz Yusuf Mansur, enggak harus. Ya. Kebetulan aja saya yang bicara ya. Saya pun mengarahkan, tidak jarang dari 10 yang masuk, 9 kita arahkan, silakan cari sendiri di kayak Ustadz Haji Furqon, duitnya dikumpulkan enggak kita tenggor-tenggor kan, enggak kita tanya, enggak apa, silakan. Terima kasih Pak, mudah-mudahan amal penghafal Quran berlimpah buat Bapak semua, amin. Amin ya Allah. Baik pemirsa, nanti kita masih dialog lagi. Pemirsa yang mau telepon juga silakan, kita akan lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Kita ngaji dulu dah ya, yang mau telepon silakan nanti ditunggu ya. Di dalam surah Al-Fajr ya, Allah menceritakan kisah tentang umat-umat terdahulu yang kemudian dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengenal mereka sebagai hamba yang kuat. Mereka tidak dikenal oleh Allah sebagai orang-orang yang berkedudukan tinggi. Mereka tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang tidak mungkin tidak dihancurkan. Jadi kalau Allah sudah berkenan, hancur ya hancur aja gitu. Dan sepengamatan saya gitu ya, insya Allah lah kita ini belum jadi umatnya Nabi Lut gitu loh. Kalau umatnya Nabi Lut kan lu gila tuh, udah terang-terangan dia kaum homo, ya, lesbi, walaupun sudah mulai ada rintik-rintik nih. Ada minta haknya, ada minta surat nikah. Ada yang dengan bangga udah mulai, tapi itu baru 1-2, belum satu negeri. Kalau umat Nabi Lut kan satu negeri. Umat Nabi Musa cuma segelintir orang yang kemudian beriman. Ya. Umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud, kaum Samud. Kita belum nyampe ke sono. Insya Allah dari jutaan pejabat, ya ratusan pejabat, insya Allah lah adalah pejabat-pejabat yang insya Allah dia nggak doyan sama harta yang haram. Insya Allah nggak semua, insya Allah. Ya, kita masih punya banyak polisi-polisi yang berteguh hati, tidak mau duit haram. Kita masih punya banyak jaksa-jaksa yang sampai kemudian pensiunnya dia berusaha dengan giginya tidak menerima itu yang namanya uang sogokan. Insya Allah. Kita masih punya banyak lagi kiai-kiai, ulama-ulama yang menjaga izzahnya, menjaga muruahnya, insya Allah. Dan tentu saja Indonesia masih memiliki ibu dan bapak yang hari ini meramaikan masjid dengan sholat subuh berjamaah dan mengaji. Yang sebentar siang nanti sholat duha, dan itulah yang membuat Allah masih menyelamatkan negeri kita. Insya Allah. Kalau kita ngelihat surah Al-Fajr, kita baca ya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jadi kita ini orang yang apa ya, kalau kita udah gak kuat miskin itu emang kadang-kadang jadi bahan buat kita berbuat salah. Sebenarnya kalau orang redo hidup apa adanya, dia kuat hidup miskin.
kuat nahan sakit. Dia akan kuat gitu untuk tidak menempuh jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi gitu. Tapi penyakit kita kan begitu. Kalla, sebenarnya apa kata Allah? Bal la tukrimunal yatim. Sama anak yatim Anda sudah tidak doyan lagi. Doyannya sama anak yatim kalau lagi susah baru nyari anak yatim. Kalau lagi banyak masalah baru anak yatim dicari-cari. Ketika jaya, ketika senang, nggak inget. Nggak gitu Ustadz. Ya alhamdulillah kalau nggak begitu mah. Ini kan ngingetin yang begitu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya. Ibu nih kalau lagi masalah ya saya alhamdulillah. Ya sebab ngerti ya Ustadz. Alhamdulillah sebab belajar ya. Dan ada izin dari Allah. Coba ibu rasain beda loh. Ibu lagi susah nih, bapak lagi susah. Ya. Terus masak gitu. Masak terus keluar dari rumah kita bagi-bagi sama tetangga kanan kiri. Itu pertolongan Allah tuh cepat banget. Pernah ya ini ada orang nggak hamil sekian tahun lamanya. Terus saya bilang begini, yang nggak ada dasarnya sih cuman dasarnya dasar global gitu. Kalau dasar yang teleknya emang nggak ada. Nah, sebab kalimat saya juga nih bakal jadi kalimat bid'ah sih. Kan saya bilang coba tanggung 40 keluarga. Nggak ada tuh Rasul begitu. Tapi bahwa Rasulullah nyuruh kita nanggung orang, memberi makan orang, insya Allah gitu. Cuman kita nih, kita kasih tahu dia, coba ente tanggung 40 keluarga selama 40 hari. Ketika belum terbuka pikirannya, dia nanya sama saya. Itu kan gede Ustadz duitnya. Emang juga gede duitnya, tapi kalau ente mau berkorban, insya Allah punya duitnya. Iya juga ya, punya apa ente? Insya Allah lah Ustaz, ane punya. Adalah dia bilang gitu. Insya Allah lah. Kalau satu rumah kira-kira satu hari 20.000 gitu ya. Berarti kan kalau kali 40, 800.000 atau 1 juta lah. Berarti 40 hari 40 juta. Ya. Harga inseminasi buatan, toh harga kemudian berobat ke sana kemari. Insya Allah juga segitu juga gitu. Lebih malah iya kali kalau berobatnya bangsa di Singapura apa di Australia gitu. Alhamdulillah loh, belum nyampe 40 hari tuh. Dia bilang, Set, udah ada tanda-tanda nih. Masih makan orang ya. Anak ibu nih mau pada kerja. Kan udah pada lulus nih kuliah kan. Udah pada lulus udah wisuda mau nyari kerja. Suruh dia nyari orang miskin. Wow tuh lebih hebat tuh. Bilang sama anak kita, nah ini ada duit. Coba kamu beli makanan tuh di warung nasi Padang. Beli di warung nasi Sunda. Beli di warung warteg. Kamu beli nasi tiap hari bangsa 10 apa 20. Terus kamu ngasih makan. Jangan ngasih makannya jangan begini Ji. Jangan begini nih. Tok tok tok. Tok tok tok. Jangan ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Gitu. Mau numpang makan gitu. Nanti akan ada orang-orang yang ngomong begini. Numpang makan gimana Pak? Kita dari pagi belum makan. Ibu yang berhak atas hadiah dari MNC TV. Gitu. Wah itu aneh sih pokoknya. Aneh pernah ya datang ke satu orang Ustadz. Yang anaknya udah dititip-titipin kemana-mana. Itu pengalaman anak waktu ngasih makan orang. Ente kalau ketemu yang kayak begitu. Ente pasti sujud syukur dah. Udah gak inget susah lagi dah. Ada gitu tuh. Ya orang-orang yang seperti itu. Dan masih banyak sebenarnya. Jadi waktu saya datang ke satu keluarga begitu. Dia punya anak 5. Itu anaknya udah dititip-titipin kemana-mana. Udah titipin ke sana, ke sini, ke sana, sini. Waktu itu aneh bawa satu ayam panggang. Utuh. Begitu aneh bawa, ini orang gak sempet terima kasih sama saya. Begitu buka, lari dia. Saya kan bingung lah orang dikasih makan lari. Istrinya bilang, abang lagi mau ngambilin anaknya. Barusan aja dititip-titipin karena gak bakal bisa ngasih makan.
Jadi dia tuh ngambilin lagi anaknya karena ada yang bawain ayam panggang. La ilaha illallah. Kita ngelihat lahapnya makan anak-anaknya. Wih, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai dah. Langsung aja. Insya Allah lah nggak sakit perut, izin Allah lah. Yang pada bersih, pada punya penyakit kanker usus. Yang pada bersih, cuci tangan, pada punya penyakit ini, penyakit itu. Walaupun ada yang ujian ya. Jangan khawatir pemirsa, bila ada yang sakit insya Allah. Tidak selalu itu adalah azab dari Allah. Itu adalah ujian dari Allah. Ya. Terus apalagi yang membuat negeri kita menjadi bangkrut, menjadi binasa. Di antaranya adalah kita ini memakan harta yang bercampur. Halal dengan haram. Perbuatan zina itu enggak sendirinya berdiri loh. Saya pernah ngaji pada satu ulama yang soleh gitu ya. Dia bilang itu orang kalau lempeng-lempeng aja susah buat berzina. Saya tanya, masa sih susah? Oh tinggal datang doang. Enggak, Allah pasti membatalkan. Tidak akan membiarkan. Ketika Allah membiarkan perbuatan zina itu terjadi, hati-hati. Biasanya orang itu nyimpen rezeki haram. Rezeki haramnya itu yang sudah tidak lagi menjadi pintu sehingga membuat dia berbuat zina. Saya dulu nggak mikir tuh apa iya begitu gitu. Terus saya sempat nanya gitu ya, ini ngaji lah ya, belum tentu sih ya. Tapi boleh juga gitu dijadikan satu bahan. Bila mana anak-anak kita lolos gitu menjadi pezina, lolos anak kita menjadi pemabuk, lolos anak kita menjadi maling, lolos anak kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah dan mereka. Sebenarnya yang harus kita koreksi nih dari makanan. Jangan-jangan selama ini kita alirkan makanan sama anak kita, makanan yang merusak akhlaknya. Pendidikannya sih oke, bukan main pendidikannya. Tapi ternyata darahnya itu menjadi darah neraka gitu. Nah ini nih, harta kita harta haram. Terus mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Dan Allah mengatakan kalau sudah aku azab gak akan ada yang mampu. Kita ini belum diazab, baru tes doang. Tes 1, 2, 3, beng tsunami. Tes 1, 2, 3, beng pangan susah. Negara kita ya Allah. Kalau kita ke Jawa gitu ya, gak usah ke Jawa, ke pinggiran aja nih. Tangerang pinggir apa, itu kan sawah di mana-mana ya. Tapi kita impor beras. Petani kita nanam sawit. Orang Malaysia nanam sawit. Orang Malaysia bisa menggaji petaninya 2.000 ringgit. 2.000 ringgit itu berapa? Kalau 3.000 aja udah berapa? 6 juta. Tapi petani kita sama-sama sawitnya, sama-sama tanahnya, bahkan di lahan sendiri. Tapi gajinya berapa? 500.000. Beda. Nih, mudah-mudahan deh. Allah nyuruh kita balik nih. Irji'i, balik. Allah manggil, Allah kangen loh sama kita. Emang gak berasa apa dikangenin sama Allah? Mana ya orang-orang yang tadinya sujud kepadaku? Mana? Sini balik. Waktu kecilnya pada pakai kain. Udah gedenya kok pada gak kenal kain. Waktu kecilnya pada kenal sejadah. Kok udah gedenya pada gak... Allah kangen loh. Nah kangennya Allah nih begini modelnya. Ada yang diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan harta. Ada yang diuji dengan kesehatan. Ada yang diuji dengan kelapangan. Ada yang diuji dengan kesempitan. Ada yang diuji dengan tadi gak punya anak. Malah ada yang diuji dengan anak 12. Ada yang diuji dengan nggak punya suami. Ada yang diuji dengan suaminya nikah lagi. Ada yang diuji dengan anaknya yang soleh-soleh. Ada yang diuji dengan anak yang durhaka. Semua itu ujian dari Allah SWT. Judulnya adalah kembali. Kalau negeri ini kembali kepada Allah SWT, nanti kita akan bicara yang taktis, yang praktis. Apa sih Ustadz? Yang realnya tuh gimana? Nanti insya Allah setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Silakan. Yang dirahmati Allah, nanti saya mohon pamit duluan ya. Jadi tidak sampai selesai. Di sebelah kanan saya ada Kiai Haji Furqon. Sebelah kiri saya ada Ustadz Albar, insya Allah yang akan meneruskan sampai sesi terakhir. Saya tadi diminta sama istri saya, kalau bisa sarapan pagi di rumah. Hari ini ada penutupan pengajian. Dari mulai bukanya pengajian, sampai mau ditutup saya nggak ada di rumah. Bukan main. Jadi istri saya minta, tolonglah pengajian yang lain diopenin, pengajian di rumah, tolong sekali ini penutupan ada di rumah, sarapan di rumah. Sampai istri saya bilang begini, apa perlu ngasih surat nih?
defeknya kemana? Permohonan tausiah kepada yang terhormat Kakanda Yusuf Mansur. Ya, di mana lokasinya? Di rumah sendiri. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah ngomong tentang nyonya ya. Saya tiap hari dilihatin sama dia. Nggak percaya tuh, lihat tuh. Ini nggak ngada-ngada nih dari awal udah begini nih. Kelihatan nggak? Nyampe nggak? Nyampe nggak kelihatan? Nih, ini saya pasang Ustaz di wallpaper. Biar ngeliatin gua tiap hari. Nggak kelihatan ya? Tuh, nih. Jadi Ustaz saya pasang begini Ustaz di... iya, buat pengingat gitu. Alhamdulillah. Tapi namanya orang lupa kan lupa aja. Ngelupain sama lupa lain nggak? Kata ibu-ibu sama kali, sama-sama dilupain. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, wa ba'du sebelum saya selesai ya salam dan pamit dari hadirin yang ada. Pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada 2 segmen lagi. Sebelum pamit saya minta doa dulu dari Ibu dan Bapak semua karena istri saya sudah detik-detiknya melahirkan. Jadi kalau tidak ada halangan ini minggu ini atau minggu depan lah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada ibu dan anaknya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan tidak perlu sesar. Mengingat dia udah 2 kali sesar, tapi jangan sampai sesar lagi supaya tidak disteril. Nggak pakai robek. Kalau robek kan sakit banget tuh. Nggak pakai pendarahan, langsung plak gitu dah. Langsung keluar. Ya, bersih anaknya, darahnya nggak ada. Kan lagi rajin minum air kelapa nih. Mudah-mudahan insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin rezeki jadi punya ya. Untuk istri saya dan semua yang mendoakan. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak buat orang-orang yang sudah mengikuti lelang santri ya. Penghafal Al-Quran. Saya titip Ustadz ke Ustadz dan oh iya, nih nanti dibahas sama Ustadz Furqan. Salah satu bentuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada masjidnya, kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada as-sunnahnya. Nanti apa yang ada di brosur ini ya, nanti akan dijelaskan sama Kiai Haji Furqan. Terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita doakan syukur kita selamat sampai di rumah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, buat Anda yang sudah mengirimkan SMS untuk mengikuti kuis Umrah Al-Waqiah, hari ini kita akan acak dan mudah-mudahan Anda menjadi salah satu yang ditelepon oleh kru MNC TV. Silakan. Sudah diacak, kita acak ya. Oke, stop. Ya, kita coba menghubungi. Ya, lagi diacak lagi ya, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini menjadi salah satu hamba Allah yang ditakdirkan Allah untuk bisa ditelepon dan insya Allah bisa berangkat umrah gratis lewat Soal Waqiah. Sudah? Baik. Belum? Ya, stop. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Suryadi, Pak, di Oh. Pak. Iya. Untuk Pak Suryadi. Iya. Bapak ada di mana tadi? Yang berada di wilayah Iya. Bontok, Pak, di wilayah Bontok, Pak. Bontok. Bontok di mana itu ya, Pak? Di Kabupaten Baritu Selatan itu, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah ya. Bapak alhamdulillah ditelepon dari Kru Nikmatnya Sedekah, berarti Bapak insya Allah menjadi calon peserta yang ikut umroh gratis lewat surah Al-Waqiah. Bapak sudah hafal surah Al-Waqiah ya, Pak?
Insya Allah. Insya Allah. Gimana perasaan Bapak setelah ditelepon? Mimpi sangat bahagia sekali, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah Ini ke sana? sedang menangis, Pak. Merasa bahagia sekali. Sebelumnya sudah pernah umrah ya Pak? Belum pernah, Pak. Oh belum pernah, insya Saya Allah. memang lama berniat ikut mau. Ya baik, insya Allah mudah-mudahan dengan Bapak tulus karena Allah menghafal soal waqiah dan itu menjadi wasilah Bapak bisa berangkat ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan kita semua yang ada di sini pun insya Allah bisa berangkat ke sana dengan sabab apapun saja atas izin kehendak Allah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum, salam buat keluarga. Ya baik, Ustaz. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kembali tentang apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya banyak hal yang mengundang satu negeri diadab oleh Allah dan juga banyak hal yang membuat negeri itu menjadi berkah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid An-Nida rahimakumullah, jamaah serta pemirsa dari MNC TV, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai salah satu langkah awal daripada wisuda untuk tahfiz Al-Quran. Ini Ustadz kami di salah satu rumah tahfiz yang didirikan bersama Ustadz Yusuf Mansur di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD Tangerang, betul Ibu. Jadi kami membuat program sekarang ini sudah 2 surat yang dihafal oleh jamaah. Tapi kami akan mewisuda pada hari Sabtu besok, tanggal 23 Juli, dengan dimulai sholat subuh berjamaah. Kami beri judul di sini bersama Ustadz Yusuf Mansur, Indonesia Berjamaah. Dimulai dengan sholat subuh, nanti akan disampaikan tausiah juga mewisuda para tahfizul Quran, khususnya yang menghafal surat Yasin dengan hadiah memberangkatkan umroh. Seperti yang juga kita lakukan di MNC TV ini. Dan ada juga hadiah-hadiah lain. Ya, ada beberapa yang dari sponsor memberikan hadiah BlackBerry, ya. Jadi juga hadiah-hadiah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Ini daftarnya juga sudah ada di sini Ustadz. Berapa banyak yang sudah mengikuti tahfiz Quran ini. Mulai dari diatur dengan kehadiran. Sebanyak yang sudah mendaftarkan diri 678 peserta yang akan hadir. Ya. Di antaranya yang masuk kategori pertama adalah berhadiah umroh ini sebanyak 30 orang. Ya, dengan persyaratan-persyaratan yang telah kami buat. Tujuan kami dalam melaksanakan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan di masa yang akan datang generasi Qurani. Kami sengaja menyelenggarakan kira-kira 1 minggu lagi menjelang Ramadan Ustadz. Karena sekaligus dengan penutupan tawakuf dari majelis-majelis taklim, masjid dan musola seluruh BSD dan Bintaro. Jadi kami mempunyai wadah forum masjid dan musola BSD dan Bintaro yang akan kami tutup pada hari itu sekaligus. Makanya nanti akan dihadiri dari jamaah masjid-masjid seluruh BSD dan Bintaro. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita karena kita tidak terlepas daripada 4 kualifikasi kehidupan di dalam beragama. Pertama, banyak kaum muslimin, muslimat, tapi kita kadang-kadang ini harus muhasabah juga Ustadz. Menjelang Ramadan kita duduk di depan cermin, kita lihat nih kita kira-kira masuk yang kelompok yang mana. Yang pertama adalah mereka yang tahu perintah, tapi tahu juga larangan. Inilah yang ditugaskan Allah, dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelas yang kedua, tahu perintah, tapi tidak tahu larangan. Sholatnya rajin, puasa juga rajin, berzakat dan bersedekah rajin, tapi ibadah maksiatnya juga tekun. Ya. Apa-apa dilanggar, ya, dengan alasan pokoknya saya sudah melakukan kebaikan Ustaz.
Ada lagi yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Dia tidak berbuat jahat, tidak menyakiti orang, ya, tidak berjudi, tidak minum, tapi juga tidak sembahyang, tidak puasa, semuanya serba enggak, serba tidak. Dan kelas yang terakhir ini yang nauzubillah wal iyauzubillah adalah yang tidak tahu perintah dan tidak tahu larangan. Oleh karena itu menjelang Ramadan ini kita juga harus muhasabah Ustadz. Kita supaya berharap bisa masuk ke dalam golongan first class yang tahu perintah, tahu juga larangan. Kita melaksanakan ibadah-ibadah harian, puasa, sholat dan lain sebagainya, tapi juga menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah menjadikan generasi yang akan datang adalah generasi Qur'ani. Begitu Ustaz kira-kira. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih ada satu segmen, insya Allah kita pakai untuk berdoa untuk negeri kita dan semoga kita juga semua menjadi salah satu hamba Allah yang bisa menggunakan rahmat Allah turun untuk Republik Indonesia yang tercinta ini dengan sholat berjamaah kita, dengan bacaan Al-Quran dan juga dengan sedekah kita. Insya Allah kita kembali setelah break yang berikut ini, tetap dinikmatnya sedekah. Jamaah Masjid An-Nida ya rahimakumullah. Tadi sudah kita banyak mendengar dari uraian dari Ustadz kita, guru kita, yang kadang kita tanggapi memang sebagai suatu hal yang menakjubkan. Karena banyak cara berpikir kita yang terbalik. Kalau Allah menghadirkan di sekeliling kita orang miskin, itu adalah karena kasih sayang, cinta Allah kepada kita. Digelarkan di sekeliling kita ladang amal. Ya. Jadi kalau ada orang miskin di sekeliling kita, bukan mereka menyusahkan kita, justru Allah hadirkan mereka untuk menjadi ladang amal bagi kita sekalian. Itulah salah satu inti kesimpulan kita dalam menghadiri pelajaran-pelajaran dalam nikmatnya sedekah. Oleh karena itu marilah kita akhiri, kita tutup dengan doa, mohonkan kehadirat Allah, terutama menyongsong datangnya bulan suci Ramadan supaya Allah bersihkan hati kita, pikiran kita. Amin. Untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan insya Allah kita bisa jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dalam perjalanan hidup kita. Mana tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna minaz zulumati ilan nur. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-ahlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari alam kegelapan ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayah itu taufik-Mu ya Allah. Agar kami mampu memanfaatkan kesempatan umur yang Engkau berikan ya Allah. Dalam rangka menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati dan fikiran kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kesehatan dan keafiatan ya Allah. Karuniakan keluasan rizki kepada kami ya Allah. Karena kami bercita-cita untuk melakukan yang terbaik pada Ramadan kali ini ya Allah. Bila Engkau memberikan kesempatan, kami akan isi dengan sujud dan takwa kepadamu ya Allah. Dan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh-Mu melalui pembawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di rumah-Mu ini ya Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapat siraman rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapat bimbingan dari-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kepulangan kami nanti, perpisahan kami, perpisahan yang senantiasa saling merindukan ya Allah. Karena indah nikmat dan lezatnya kami berjamaah untuk mengharap dan menggapai keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا وسائر أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين نسألك يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setiap pecinta nikmatnya sedekah Masjid An-Nida MNC TV, bahwasanya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala turun pada kehidupan kita, dan kita pun berdoa kepada Allah semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah berikan kemaslahatan, Allah berikan karunia kepada kita, yang sudah ada semakin bertambah, yang enggak ada menjadi ada. Dengan sebuah keyakinan kembali kepada ajaran agama, insya Allah itu menjadi salah satu cara untuk mengundang kasih sayang Allah untuk kita semua. Bahwasanya apa yang kita lihat enggak sedahsyat umat-umat terdahulu yang diuji oleh Allah dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan semoga saja Allah berikan kesempatan kepada kita semua menjadi hamba-hamba bisa membuktikan bahwa benarlah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya dengan kembali kepada ajaran agama, taat kepada Allah, ikuti perintah Allah, dan laksanakan demi tahap dengan keyakinan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah partisipasi. Mudah-mudahan sedekah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang nantinya masuk dalam surganya melalui pintu sedekah dan pintu-pintu amalan yang lainnya. Insyaallah kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Kami semua kronik Majlis Sedekah terima kasih dan ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.